Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Milagro Official. Gimana kabar Mas Bro semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, semuanya diberikan kelancaran rezeki dan keberkahan sekeluarga pastinya Mas Bro. Nah, di konten kali ini kami akan membuat konten ringan, tapi cukup menghibur Mas Bro ya. Ya mudah-mudahan jadi teman pas leleh Mas Bro semuanya ya, pas di waktu senggang. Kemarin kita mau sempat membuat konten 5 alasan kenapa beli burung merpati di pasar. Nah, kali ini agar berimbang, kami akan membuat konten 5 alasan membeli burung merpati di peternak yang punya ternak. Nah, oke Mas Bro, langsung aja ya, simak, jangan di skip biar cukup menghibur ya Mas Bro. Alasan yang pertama, punya nilai jual tinggi Mas Bro. Jadi menurut pengalaman kami ya, selama kami bermain merpati Mas Bro, baik di kalangan di pasar atau di peternak peternak, memang faktanya banyak sekali yang kami temui burung merpati yang punya terah, apalagi yang sudah punya prestasi yang cukup banyak ya, itu otomatis nilai jualnya cukup tinggi Mas Bro, bahkan sampai tembus puluhan, ratusan, sampai miliaran tuh ada ya. Yang kita dengar bareng-bareng itu sempat pecah rekor lah bahasanya mungkin ya. Nah, itu contoh nyata Mas Bro. Jadi kalau kita beli burung merpati yang punya terah, apalagi terah yang bagus ya, terah yang sudah terkenal, terah yang sudah punya prestasi, itu kalau kita beli dan kita ternak, itu kemungkinan besar bisa menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi daripada kita beli merpati di pasar gitu ya Mas Bro. Ya, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kesehatannya lebih terjamin Mas Bro. Jadi kenapa kami membuat alasan kedua seperti itu? Menurut pengalaman kami selama kenal dengan beberapa peternak yang punya terah, mereka dari sisi perawatan, sisi kebersihan itu sangat-sangat intens Mas Bro ya, sangat dijaga. Dan jarang sekali lah kamu temui peternak terah yang punya nama besar itu ya ada 1-2 mungkin yang sakit, tapi kalau secara global sepertinya yang mereka jual ke pembeli-pembeli yang mencari merpati terah itu biasanya burung-burung yang sudah terjamin kesehatannya Mas Bro, dan yang bisa dibilang secara kualitas pun sudah terjamin ya, karena biasanya pembeli merpati terah itu kebanyakan ya, untuk pengalaman kami, mereka segmennya untuk kompetisi, untuk lomba, jadi otomatis kualitas secara kesehatan sudah terjaga. Dibandingkan dengan pasar, menurut pengalaman kami juga sering menemu ya burung pasar itu karena mungkin ombyokan atau mungkin ya Mas Bro ya, para pedagang itu karena keterbatasan segala sesuatunya jadi kurang memperhatikan kesehatan merpati. Jadi itu alasan kedua ya, kesehatannya lebih terjamin kalau menurut kami Mas Bro. Alasan selanjutnya atau alasan ketiga, kualitasnya lebih bagus. Apa dibilang lebih bagus? Ya karena ini balik lagi ya, menurut pengalaman kami Mas Bro. Memang di pasar juga banyak yang kualitas bagus, tapi bisa dibilang bisa dihitung jari lah ya. Atau kalau dapat bagus itu pun bisa dibilang jackpot. Nah, kalau di peternak yang punya terah, menurut pengamatan kami, penglihatan kami, dan kami raba, memang sangat berbeda Mas Bro. Mungkin secara kasat mata hampir sama ya, secara kasat mata burung pasar dengan burung yang terah gitu ya. Tapi saya berkali-kali ya meraba, terutama dari sisi kelembutan bulunya, itu memang tidak bisa dibohongi Mas Bro, tidak bisa dipungkiri ya, burung terah itu secara pegangan itu lebih nyaman. Itu menurut pengalaman kami ya, selama ini kami juga membeli burung merpati terah dan juga membandingkan dengan burung merpati pasar secara kualitas, terutama di kualitas pegangan, kualitas
di bulu-bulunya itu terlihat perbedaan yang cukup mencolok. Bukan berarti burung pasar nggak ada yang bagus, ada yang bagus Mas Bro. Tapi ini kita bicara tadi dari sisi kualitas pegangan ya, terutama di bulu-bulu itu ada terlihat perbedaan yang cukup mencolok. Nah itu alasan yang ketiga ya Mas Bro. Kita lanjut, alasan selanjutnya, alasan keempat adalah jelas secara silsilah. Nah ini maksud secara silsilah ini adalah kalau kita membeli di peternak terah, apalagi peternak besar Mas Bro ya, itu biasanya disertai dengan sertifikat. Nah di sertifikat tersebut biasanya peternak terah yang cukup besar ya, dan yang sudah mapan, sudah punya jam terbang tinggi, dia tahu silsilah bahkan sampai generasi 3 ke belakang ya, dari mulai bisa dibilang kayak mbah buyutnya kalau orang bahasa Jawa ya, itu dari mulai situ itu tercantum, misal generasi pertama si A sama si B, terus generasi selanjutnya si C sama si D, terus generasi selanjutnya si E sama si F, dan pas yang kita ambil itu baru generasi yang seterusnya ya. Artinya secara silsilah, secara keturunan itu bisa dipertanggungjawabkan Mas Bro, dan bisa dibilang kita bisa paham, oh ternyata ini si mbahnya, ini kakeknya, ini neneknya tuh dari silsilah ini, burung merpati ini, dan kita bisa sedikit punya keyakinan, oh ternyata kemungkinan nanti merpati yang kita ambil ini entah anaknya, entah cucunya, atau cicitnya itu punya harapan karakternya seperti entah bapaknya, ibunya, atau mbahnya, atau buyutnya, nah seperti itu. Jadi itu keuntungan cukup besar kalau menurut kami ya, kalau kita bicara hobi untuk ternak, apalagi kalau kita mengarahnya ke sisi komersil, itu cukup diuntungkan dengan silsilah terah yang jelas Mas Bro. Nah beda di pasar itu sepengalaman kami ya, kami belusukan di pasar itu, biar pedagang biasanya cuma jual tanpa tahu silsilah, tanpa tahu asal usulnya, jadi cuma menjual apa adanya gitu Mas Bro. Nah, itu perbedaannya ya. Alasan terakhir atau alasan kelima adalah punya prestis lebih tinggi, atau bisa dibilang bahasa lainnya adalah punya gengsi lebih tinggi. Jadi ya kita nggak bisa pungkiri Mas Bro ya, kadang sebuah brand, sebuah merek itu menciptakan sebuah prestis, sebuah gengsi. Ya misalnya saya bukan mengecilkan sebuah produk, enggak, cuma misal kita punya pakai handphone iPhone dengan Android, biasanya itu ada nilai prestis lebih tinggi, ada gengsi lebih tinggi. Nah sama seperti di hobi burung merpati, jika misal kita punya terah si A, terah si B yang punya nama besar, itu biasanya sebuah kebanggaan, sebuah prestis. Ya terlepas mungkin kualitasnya juga bisa dibilang sekelas dengan kualitas pasar, tapi ya kita nggak bisa pungkiri fakta yang di lapangan adalah punya nilai prestis yang lebih tinggi, punya gengsi. Jadi pas kita lagi mungkin ngobrol sama teman, atau kita kumpul sama teman, atau pas kita di kolong, itu biasanya ada sebuah kebanggaan ya, oh ini punya aku terah ini itu kan. Nah itu jadi nilai plusnya kalau membeli burung merpati di peternak yang punya terah, apalagi punya terah nama besar ya. Itu menurut kami dari Mila Agrofisel adalah punya sebuah kebanggaan tersendiri Mas Bro. Nah itu tadi 5 alasan kenapa membeli burung merpati di peternak yang sudah punya terah, oke Mas Bro. Itu tadi versi Mila Agrofisel, dan jika Mas Bro semuanya punya versi masing-masing, monggo silakan kita berkomentar Mas Bro ya, siapa tahu jadi sebuah pengalaman atau punya versi masing-masing, biar lebih bertukar pengalaman dan bertukar wawasan. Oke Mas Bro, cukup sekian dulu di konten kali ini, mudah-mudahan cukup menghibur. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Semoga Mas Bro semua sekali lagi diberikan kesehatan, diberikan keberkahan keluarga. Oke Mas Bro, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.